Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi jaringannya? Baik. Kurang bagus saya, Ibu. Oh, kurang bagus. Oke. Jelas kedengaran suaranya Ibu? Kedengaran, Bu. Oke, ya ada yang sudah jelas, ada yang kurang jelas. Oke, bisa mencari tempat ya yang jaringannya lebih bersahabat. Nah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bertemu secara virtual dalam rangka melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Untuk anak-anakku saya ingatkan, jangan lupa untuk mengisi absensi pada link yang Ibu sudah share di Google Classroom. Supaya proses pembelajaran hari ini berjalan lancar, ya saya persilahkan kepada ketua kelas ya. Jadi saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya, kepada Adrian Wicaksono mungkin bisa dipimpin temannya untuk berdoa, Nak, silahkan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih banyak Adrian Wicaksono sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, di tengah-tengah kita alhamdulillah sudah hadir observer Ibu Nur Hikmawati SPD. Terima kasih telah bergabung di tengah-tengah kami. Dan untuk mengukur kemampuan awal anak-anakku sebelum masuk kepada materi pembelajaran, silakan anak-anakku masuk atau bergabung pada Google Classroom. Ya, di sana sudah ada soal-soal pretest. Silahkan anak-anakku mengerjakan. Ibu kasih jangka waktu selama 5 menit ya dari sekarang. Jadi silahkan bergabung di Google Classroom untuk melihat soal pretest yang Ibu sudah share di Google Classroom. Silahkan. Ya, waktu sudah selesai ya. Terima kasih banyak anak-anakku sudah mengerjakan soal pretest. Nah, selanjutnya ya, setelah kita mengerjakan soal pretest, saya mau bertanya sama anak-anakku, masih ada yang mengingat materi pelajaran kita minggu lalu? Ayo, Bu. Oke, silahkan. Materi minggu lalu membahas tentang pengelolaan order penjualan tunai. Iya, jadi materi kita minggu lalu itu masih ada hubungannya dengan materi minggu ini ya. Jadi untuk hari ini, jadi materi yang kemarin itu adalah membahas tentang penjualan tunai pada toko grosir. Untuk materi hari ini di kompetensi dasarnya, jadi yang pertama itu adalah menganalisis dokumen transaksi penjualan. Adapun IPK untuk hari ini yaitu menganalisis dokumen transaksi penjualan kredit, memahami syarat-syarat penjualan kredit, dan membuat administrasi transaksi penjualan kredit. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran daring melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model discovery learning, siswa dapat menganalisis berkas transaksi penjualan kredit. Jadi itulah materi tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang anak-anakku bisa lihat di slide. Ya, apa sih sebenarnya penjualan kredit itu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Menurut saya, penjualan kredit itu adalah penjualan yang dilakukan secara cicil. Ya, bagus sekali Nur Fausia. Jadi Nur Fausia mengatakan bahwa penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara cicil. Bagus sekali. Ada pendapat yang lain? Penjualan kredit itu adalah yang dilakukan dengan dibayar secara angsuran, biasa juga menggunakan DP atau uang muka.
Iya, bagus sekali. Jadi pendapat dari temannya, maka dapat kita menarik penjualan kredit adalah penjualan yang merupakan transaksi penjualan barang dan jasa untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya yang wajib dilunasi oleh pelanggan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Slide selanjutnya. Nah, untuk dokumen penjualan kredit ini, jadi ada yang pertama itu dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu yang pertama ada daftar pelanggan, yang kedua ada surat pesanan, yang ketiga ada pesanan pelanggan. Nah, untuk daftar pelanggan inilah yang akan nanti kita gunakan aplikasi kasir online. Selanjutnya, faktur dan kwitansi. Selanjutnya, nota debit, nota kredit, dan surat jalan. Nah, ini contohnya, anak-anakku bisa melihat contoh nota debit dan contoh nota kredit yang ada pada slide selanjutnya. Nah, untuk unit-unit yang terlibat dalam penjualan kredit, silakan anak-anakku memperhatikan gambar yang ada pada layar. Ya, dengan melihat gambar yang ada pada layar, siapa kira-kira yang bisa menceritakan aktivitas-aktivitas apa saja yang terjadi yang terlihat pada gambar? Saya, Bu. Oke, silakan. Nah, dari gambar yang saya lihat, saya dapat menjelaskan aktivitas transaksi penjualan kredit. Yang pertama, permintaan calon pembeli dengan order penjualan. Dan 6, pencatatan pada bagian piutang. Yang terakhir, mencatat pada pembukuan. Sekian. Ya, bagus sekali ya pendapatnya Mirnawati. Jadi Mirnawati sudah menjelaskan alur-alur daripada proses kegiatan penjualan kredit, mulai dari pesanan, penjualan sampai kepada pencatatan pada pembukuan. Nah, untuk selanjutnya syarat-syarat umum dalam penjualan kredit biasanya kita harus memiliki KTP, kemudian ada kartu keluarga, kopi tagihan telepon, kopi rekening, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk melakukan penjualan kredit, kita biasanya harus memperhatikan prinsip 5C. Jadi yang pertama itu adalah karakter, yang kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat condition of economic, dan yang keempat adalah collateral atau jaminan. Nah, saya kira untuk materi cukup jelas. Kemudian anak-anakku juga pastinya sudah mempelajari video pembelajaran yang sudah ada di Google Classroom. Nah, sekarang kita masuk kepada pembagian kelompok. Jadi Ibu akan membagi kelompok menjadi 4. Kelompok pertama itu adalah Asrul, dipimpin oleh Asrul. Kelompok kedua, ketua kelompoknya Irma. Kelompok ketiga Siti Nur Sainab. Dan kelompok kelompok 4 itu adalah Anugrayanti. Jadi silahkan anak-anakku setelah masuk di Google Classroom sudah ada forum diskusi di sana. Setelah melihat materi diskusi di Google Classroom, silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya di WhatsApp. Jadi saya kasih waktu 10 menit untuk melakukan diskusi, kemudian kembali ke Zoom untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Saya kira untuk diskusinya hari ini saya kira sudah selesai. Saya persilahkan untuk tiap kelompok mempresentasikan daripada hasil diskusinya masing-masing. Untuk pertama kali saya cek saja ya, jadi saya mulai dari kelompok 4 saja. Jadi sepertinya kelompok 4 sudah siap-siap ini ya untuk mempresentasikan daripada diskusi kelompoknya. Diwakili oleh siapa ya? Anugrayanti bisa? Saya Bu, Anugrayanti Bu. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami, Bu. Setelah kami melakukan diskusi bersama, saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cara menginput data pelanggan pada aplikasi kasir online, di mana saya di sini berlaku sebagai administrator. Baik, langkah pertama yaitu kita masuk pada data baru, kemudian masukkan kode pelanggan, kemudian nama pelanggan, kemudian nomor telepon atau HP. Di sini kita bisa mengonfirmasi kontak. Lalu kita klik tambah. Sekian Bu presentasi dari kelompok kami, Bu. Mohon maaf atas kekurangannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anugrayanti sudah mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nah, sekarang saya persilahkan kepada kelompok lain. Ada yang menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 4? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan. Pertanyaan saya, kenapa harus dicantumkan nomor HP pada penginputan data pelanggan? Baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaannya. Di sini kontak berfungsi untuk mempermudah pelanggan dan pemasok dalam berkomunikasi serta mempermudah dalam proses piutang. Ya, bagus sekali. Jadi pertanyaan dari Andi Muslimah ya, kenapa harus dicantumkan nama pelanggan, nomor pelanggan pada saat penginputan DTBS pelanggan? Sudah dijawab oleh Nugrayanti untuk memudahkan melakukan komunikasi antara penjual dengan pembeli, apalagi untuk mengkonfirmasi terkait dengan barang-barang yang sudah diperjualbelikan, apakah itu untuk pengirimannya atau untuk penagihan piutangnya. Silakan, saya persilahkan untuk kelompok 3 ya. Tadi sudah kelompok 4, sekarang kelompok 3 ya, bisa mungkin diwakili oleh siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, silakan Nur Andi Siti Nur Sainab. Silakan, Nak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai nota debit dan nota kredit yang terdapat pada layar yang sudah saya screen. Nota debit yang terdapat pada layar yang sudah saya screen merupakan bukti transaksi atas kegiatan pengiriman kembali barang yang telah dibeli. Nah, selanjutnya nota kredit. Nota kredit pada gambar yang telah saya share screen merupakan bukti dari penerimaan kembali barang yang sudah dijual secara kredit. Nota ini dapat kita artikan juga pengurangan harga faktur karena barang sebagian rusak atau kualitas yang tidak sesuai dengan pesanan. Dan yang perlu kita ketahui, nota kredit dibuat oleh pihak penjual atau toko dan dikirimkan kepada pihak pembeli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi Siti Nur Sainab sudah mewakili daripada kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan, ada pertanyaan, Nak? Ya, pertanyaan dari Muhammad Asrul. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Anggota kelompok 3? Ya, oke. Nur Fauzia, silahkan. Nota debit adalah nota yang dibuat oleh pembeli karena mengembalikan barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan.
Sedangkan nota kredit adalah nota yang dibuat oleh penjual atas pengembalian barang dari pembeli. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus sekali. Jadi saya kira sudah sangat jelas ya jawaban dari Nur Fauzia bahwa perbedaannya kalau nota debit itu dibuat oleh pembeli karena mengembalikan barang yang sudah dibeli karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Sementara untuk nota kredit itu dibuat oleh penjual karena menerima kembali barang dari pembeli yang tidak sesuai dengan pesanan. Nah, untuk selanjutnya masuk ke Google Classroom, ya Ibu sudah menyediakan post test ya. Jadi post test silahkan dikerjakan untuk tugas post testnya. Ibu kasih kesempatan sampai pukul 12.00 untuk mengerjakan soal-soal post test yang ada pada Google Classroom. Untuk selanjutnya nak, siapa kira-kira yang bisa mengambil kesimpulan daripada proses pembelajaran hari ini? Bu. Silahkan Nur Aisyah. Kesimpulan yang saya dapat yaitu dokumen transaksi kredit antara lain dokumen pendukung atau daftar pelanggan, daftar harga, surat pesanan. Kedua, faktur invoice. Ketiga, kwitansi. Keempat, nota debat. Kelima, nota kredit. Dan terakhir, surat jalan. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, siapa yang bisa lagi membuat kesimpulan? Baiklah, saya akan menyimpulkan materi tersebut yaitu penggunaan aplikasi kasir online untuk transaksi penjualan kredit ini bisa terlihat pada tahap penginputan database pelanggan dan penginputan daftar pesanan pelanggan terkait dengan nama barang dan harga barang. Oke, bagus sekali. Ya, jadi untuk hari ini saya kira kesimpulannya cukup bagus ya. Jadi Ibu tinggal menggabungkan semua hasil kesimpulan yang dibawakan tadi anak-anakku bahwa untuk penjualan kredit merupakan transaksi penjualan barang dan jasa untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan memiliki utang kepada pelanggan yang wajib dilunasi oleh pelanggan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Kemudian dokumen-dokumen transaksi penjualan kredit itu ya ada dokumen pendukung, ada nota debit, nota kredit, kwitansi dan surat jalan. Kemudian untuk penggunaan aplikasi kasir online bisa menginput database pelanggan. Jadi saya kira pelajaran untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih anak-anakku atas segala partisipasinya, atas segala kerjasamanya, atas segala keaktifannya selama proses pembelajaran, dan tetap mengingatkan untuk selalu mematuhi protokoler kesehatan, menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Untuk materi selanjutnya, jadi untuk materi selanjutnya Ibu ingatkan untuk minggu depan kita akan masuk ke kompetisi dasar selanjutnya yaitu dokumen transaksi pembelian. Nah, mudah-mudahan proses pembelajaran hari ini membawa manfaat buat kita semua, dan untuk mengakhiri saya persilahkan kepada Hairul Amri untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum pembelajaran diakhiri. Silahkan Hairul Amri. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita peroleh bermanfaat untuk kita hari ini dan yang akan datang. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih nak. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.